Mari kita membangun, saudaraku, pertumbuhan sosial kita ini. Bangunlah hubungan satu dengan lain. Bangunlah persahabatan satu dengan lain. Dan ciri-ciri orang bersahabat, dia suka memberi. Tidak mungkin saudara punya pertemanan tapi kikir dan pelit. Amsal berkata, orang yang dermawan banyak sahabat. Api Pantekosta menyala bersama. Holy Haleluya, Holy Lovers. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul pertumbuhan iman. Mari saudara-saudara, saya akan membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Untuk pertumbuhan iman seseorang dibutuhkan firman Tuhan. Dan mari kita melihat bagaimana Yesus bertumbuh di dalam 4 hal. Dikatakan di sini, dan Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Pertumbuhan pertama yang dialami oleh Tuhan Yesus sejak dia lahir ke dunia ini sebagai manusia, saudara, adalah pertumbuhan fisikal, pertumbuhan fisik. Jadi dia sebagai manusia, ya, walaupun berbeda dengan kemanusiaan kita, saudara, kita semua manusia sudah berdosa, tapi Yesus manusia 100% tetapi tidak mengandung benih dosa karena dia dikandung oleh Roh Kudus. Tetapi saudara-saudara, dia manusia 100% dan Tuhan 100%. Dan dikatakan tadi di sini, Yesus makin bertambah besar. Jadi secara fisik dia bertambah besar dari lahir, ya, terus bertumbuh sehat, dan kita bisa aplikasikan ini dalam hidup kita. Ya, misalnya di dalam pelayanan, di dalam penggembalaan kita pun harus bertambah juga secara fisik. Ya, baik itu gedung, pembangunan gedung, sarana prasarana, saudara, ya, dan juga katakanlah ekonomi jemaat juga harus bertumbuh, ya, harus berkembang. Nah, dikatakan tadi pertumbuhan itu ada kata makin. Jadi pertumbuhan itu tidak langsung simultan, tetapi dia tahap demi tahap, karena ada makin di sini, makin, saudara. Nah, itu yang pertama, pertumbuhan secara fisik. Yang kedua adalah pertumbuhan secara intelektual, ya, karena kita katakan bertambah hikmatnya. Jadi Yesus, saudara, dia juga secara, walaupun dia manusia dan Tuhan 100%, tapi secara manusia dia bertambah hikmatnya. Ya, kita melihat bagaimana Yesus belajar dengan para tua-tua, para orang-orang Yahudi. Dia bertanya jawab di Bait Allah. Dia bertambah hikmatnya. Nah, jemaat yang kita layani pun, saudara, atau kita sendiri pun, kita harus bertambah hikmat kita. Nah, hikmat dimulai dari mana, saudara? Dari belajar, ya, belajar, ya, daripada alam ini, belajar dari alam ciptaan, dan juga belajar dari pencipta sendiri, yaitu firman Tuhan. Nanti dalam teaching saya akan sampaikan tentang pada mulanya adalah firman. Nah, bertambahlah di dalam hikmat. Orang yang berhikmat dapat mengambil keputusan dengan baik. Ya, Amsal Salomo katakan, saudara-saudara, orang berhikmat itu, ya, dia bisa mengambil keputusan dengan baik. Nah, yang kedua adalah makin dikasihi oleh Allah. Berarti secara spiritual Yesus bertumbuh, secara rohani Yesus bertumbuh. Nah, dua hal ini nanti akan saya tekankan. Pertama, pertumbuhan spiritualnya dan pertumbuhan sosialnya. Yesus meskipun dia Tuhan, tetapi saudaraku sebagai manusia di pelayanannya 3,5 tahun di bumi ini, dia bertambah secara spiritual, imannya, ya, rohaninya bertambah.
kita melihat ini saudara, ya, bagaimana Yesus dia pagi-pagi benar dia berdoa. Dia tunjukkan itu saudara, dia berdoa kepada Bapaknya. Nah, pertumbuhan spiritual ini kita lihat dari saudaraku praktek-praktek hidupnya yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita pun saudara harus bertambah secara spiritual. Kerinduan kita untuk berdoa, kerinduan kita untuk bersaat teduh, kerinduan kita untuk membaca Alkitab. Nah, ada seorang peneliti, saudara, khususnya Sumatera Utara, menunjukkan bahwa kerinduan jemaat untuk bersaat teduh itu tinggal 10%. Ini peneliti dari seorang profesor, saudara. Profesor menunjukkan bahwa kerinduan jemaat kita di Sumatera Utara ini tinggal 10% yang saudaraku punya keintiman bersaat teduh, ya, dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tetapi Yesus dia bertumbuh secara spiritual. Mengapa ini penting pertumbuhan secara spiritual? Kalau kita melihat saudaraku bagaimana Paulus mengajarkan di kitab Kolose, dikatakan di sana di kitab Kolose pasal 2, ya, dijelaskan di sana, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah engkau berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu limpah dengan syukur. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, saya katakan tadi ada 4 pertumbuhan iman daripada orang percaya, dan kita menteladani pertumbuhan daripada iman daripada Tuhan Yesus secara manusia. Saya katakan tadi saudara, ada pertumbuhan fisikal, ada pertumbuhan intelektual, dan ada pertumbuhan spiritual. Nah, saudara, mengapa penting pertumbuhan spiritual? Nah, Paulus mengajarkan di sini, kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan. Saudara, jadi pertumbuhan iman seseorang dimulai dulu dari menerima Yesus Kristus Tuhan, lahir baru. Tidak akan mungkin seseorang bisa bertumbuh secara rohani kalau dia belum lahir baru. Itu tidak akan mungkin, saudara. Sebelum seseorang menerima Tuhan Yesus, saudara, sebelum dia lahir baru, itulah starting point, titik awal dari pertumbuhan iman. Nah, saudara, mengapa penting, saudara, pertumbuhan ini? Paulus katakan, saudara, ketika kita bertumbuh di dalam iman, saudara, maka saudara yang Tuhan Kristus, kita dapat, saudara, ya, dikatakan di ayat 5, saudara, ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong. Jadi saudara, kita bisa, saudaraku, ya, katakanlah menentang, ya, kurang cocoknya, melawan pengajaran-pengajaran sesat atau berapologet dengan pengajaran-pengajaran sesat. Hari-hari ini cukup banyak, saudara, pengajaran sesat yang menyesatkan banyak jemaat, ya. Contoh kecil, ya, contoh aja saudara, yang mengajarkan bahwa, ya, misalnya pengajaran deisme, misalnya pengajaran mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia ini, setelah itu saudaraku Tuhan tidak lagi menghiraukan manusia itu. Atau saudara juga yang menekankan deisme ini bahwa Tuhan itu tidak terjangkau oleh manusia. Tuhan itu begitu jauh, jadi kita tidak boleh menjangkau manusia karena pikiran kita sangat terbatas, saudaraku. Ya, ini banyak filsafat yang sedang mengajar, saudaraku jemaat, ya, pengajaran-pengajaran hari ini yang bermunculan. Dan Paulus ingin menekankan kepada kita, saudara, hati-hatilah dengan itu. Nah, oleh karena itu, saudara, kamu perlu bertumbuh secara iman, bertumbuh secara rohani. Nah, bagaimana pertumbuhan itu, saudara? Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, untuk kita bisa bertumbuh di dalam iman, maka saudara, Paulus berkata, kita perlu diajar. Kita perlu pengajaran, kita perlu pemuritan, saudara. Kita perlu, saudaraku, belajar firman Tuhan. Kita perlu mengupgrade diri kita tentang, saudaraku, firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, supaya apa? Supaya kita dapat, saudaraku, ya, berapologet atau memberi pertanggungjawaban iman kita terhadap filsafat-filsafat yang kosong, kata Paulus, yang muncul, saudaraku, pada saat itu. Dan sekarang juga sedang muncul juga pengajaran-pengajaran filsafat-filsafat yang kosong.
Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat ya, banyaknya sekarang tetap punya KTP Kristen, tetap dia orang Kristen, tetapi iman dan pengharapannya bukan lagi kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, Saudara, filsafat yang berikutnya misalnya selain deisme, Saudara, ada filsafat panteisme, ya, yang mengajarkan Saudara bahwa ya Allah itu ada di mana-mana. Jadi di gunung pun ada Allah, di batu pun ada Allah, Saudara, di laut pun ada Allah, sehingga saudaraku mereka menyembah kepada ciptaan, bukan lagi pada pencipta. Itu makanya firman Tuhan katakan, pikiran mereka telah rusak, saudara, karena saudaraku mereka tidak lagi mengakui penciptanya, tapi mereka menyembah ciptaannya, saudaraku. Ini sangat-sangat berbahaya sekali. Dan saudaraku, kita melihat itu, dia masih tetap memakai nama Kristen, masih tetap dia beragama Kristen, tetapi saudara, penyembahannya, pusat penyembahannya bukan lagi kepada Allah, tapi kepada saudaraku ciptaan. Apakah itu kepada gunung, apakah kepada matahari, atau kepada gunung, laut, saudaraku. Nah, ini yang sedang terjadi. Ya, oleh karena itu, saudara, saya merindukan, ya, apalagi kita sudah merayakan Natal, saudara. Di perayaan Natal ini, kalau saya menyampaikan firman Tuhan, 3 pertanyaan harus dijawab. Pertama, apakah saya sudah lahir baru? Kedua, saudaraku, apakah saya sudah dewasa dalam Kristus? Yang ketiga, apa karya yang saya buat selama saya hidup yang Tuhan percayakan, selama saya hidup, saudaraku. Baik, saudara, yang keempat adalah pertumbuhan sosial. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Saudara, manusia Tuhan ciptakan, saudara, segambar dan serupa dengan Tuhan. Imago Dei. Apa artinya, saudara, segambar dan serupa dengan Tuhan? Menurut teolog, saudara, berkata begini, segambar dan serupa dengan Tuhan itu manusia dia diberi kemampuan, saudaraku, pertama kemampuan berpikir. Di luar manusia tidak ada, saudaraku, yang mampu bernalar, ya, berpikir. Yang kedua adalah kemampuan berkarakter. Yang ketiga adalah kemampuan bersosial. Oleh karena itu manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri, saudara. Tuhan katakan manusia tidak baik hidup sendiri, saudara. Tetapi saudara, manusia itu harus bersosial, harus bergaul, harus bersahabat. Itu makanya saudara, kita melihat bagaimana Yesus, saudaraku, menunjukkan dirinya, ya, bukan membuktikan diri, tapi menyatakan dirinya, saudaraku, kepada manusia. Dia menunjukkan bahwa dia bersahabat dengan setiap orang, saudara, baik itu orang berdosa, saudara, maupun orang yang merasa dirinya benar. Bahkan, saudara, dia meninggalkan juga orang yang merasa dirinya benar untuk menemui orang-orang yang berdosa yang mau bertobat. Saudara, persahabatan ini, sosial ini perlu kita bertumbuh, perkawanan ini perlu bertumbuh. Oleh karena itu Yesus mengajarkan, Bapak Ibu, ya, jangan, saudaraku, menghakimi. Ya, salah satu menghancurkan hubungan sosial, hubungan persahabatan adalah ketika kita mulai keluar penghakiman, saudara. Orang Farisi kenapa ditentang Tuhan? Karena selalu menghakimi, selalu menghakimi. Yesus katakan jangan menghakimi. Ya, saya mengajar kepada jemaat, saudara, jangan selalu menghakimi orang. Bapak Ibu, ketika kita menghakimi orang, sebenarnya kita harus lebih dahulu dihakimi. Ya. Oleh karena itu ketika kita ingin menyatakan kesalahan orang, kita harus lebih dahulu mengkoreksi kesalahan kita. Perubahan tidak dimulai dari orang lain, perubahan dimulai dari diri kita. Yesus bertumbuh secara sosial. Ya, dia tidak hidup sendiri. Dia bukan gak bisa Yesus, saudaraku, menginjili, tapi dia perlu ada teman, dia perlu ada murid, saudaraku. Dia memilih muridnya 12, saudara, untuk bersama-sama dengan dia di dalam pelayanan. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam hidup ini pun kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu bersahabat, kita perlu berteman. Ya. Nah, bagaimana mengembangkan hubungan sosial ini, saudara-saudara? Saya membaca buku, saudara, dikatakan begini. Bagaimana melihat kepintaran, saudara. Jadi kecerdasan sekarang bukan hanya kecerdasan intelektual, ya, bukan hanya kecerdasan emosional, tapi ada juga sekarang mengajarkan kecerdasan spiritual, dan ada mengajarkan kecerdasan relasional. Bagaimana kita mengembangkan, saudaraku, ya, kecerdasan membangun hubungan? Maka saudara, dia mengatakan begini, coba hitung
dengan umurmu. Kalau umurmu 53 tahun, saya sekarang 53 tahun, kalikan kali 10, berarti 530. Harus ada sahabat kita, teman kita yang bisa kita berdiskusi, kita bisa bercerita, kita bisa bercengkrama, saudara-saudara. Oleh karena itu, orang Kristen, orang percaya Tuhan Yesus, saudaraku, tidak akan mungkin menyimpan kepahitan, kebencian, saudara. Ya, Alkitab mencatat, buanglah kebencian, buanglah kepahitan, saudara. Ya, Yesus mengajarkan, jangankan saudaraku orang yang sesama orang Kristen, musuh kita pun kita harus doakan. Disinilah Yesus mau mengajarkan kita, saudara, bahwa hubungan sosial itu, hubungan antara sesama manusia itu sangat penting. Dan kita melihat, saudara, dua hukum yang penting di Alkitab itu, yang saudara merangkum semua hukum Taurat dan hukum kitab para nabi, yaitu Bapak Ibu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, segenap akal budimu. Kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Jadi menunjukkan saya bahwa saya adalah mengasihi Tuhan. Saya wujudkan juga itu dalam rangka mengasihi sesama. Tidak mungkin orang berkata, saudaraku, ya, dia mengasihi Tuhan tapi dia membenci sesamanya. Herannya Bapak Ibu, ya, ada orang begitu suka berdoa, ya, suka ke gereja, saudara, tapi kebencian, kepahitan dia masih pelihara, saudara. Oleh karena itu saya mendorong kita semua, mari kita membangun, saudaraku, pertumbuhan sosial kita ini. Bangunlah hubungan satu dengan lain, bangunlah persahabatan satu dengan lain, saudara. Dan ciri-ciri orang bersahabat, dia suka memberi. Tidak mungkin saudara punya pertemanan tapi kikir dan pelit. Amsal berkata, orang yang dermawan banyak sahabatnya, orang yang suka memberi banyak sahabatnya. Jadi kita khususnya sudah di gereja Pantekosta, ya, jemaat-jemaat dimanapun saudara berada, mari kita belajar memberi. Itulah yang diajarkan Yesus, itulah yang diperhatikan Yesus. Dia tinggalkan dua, saudaraku, yang dikorbankan untuk dia membangun persahabatan. Pertama, saudara, tahta kerajaannya, ya. Dia mengosongkan diri, kenosis. Dia, saudaraku, mengekang dirinya sebagai Tuhan, saudaraku. Ya, dia membatasi dirinya ke Allahnya untuk bisa bersahabat dengan manusia. Yang kedua, dia korbankan, saudaraku, nyawanya. Oleh karena itu, membangun persahabatan ini, membangun hubungan sosial ini, saudara, perlu pengorbanan. Tidak akan mungkin kita bisa membangun sebuah persahabatan tanpa ada pengorbanan. Saya akan baca itu, saudara, di kitab 1 Yohanes. Bagaimana, saudaraku, Yohanes mengajarkan itu kepada kita. Di kitab 1 Yohanes dikatakan begini. Ya, 1 Yohanes pasal 3. Yohanes bilang begini. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, saudara, di sini Yohanes ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kita praktek memberikan nyawa kita, saudara. Maka Yohanes mengajarkan, mulailah, saudaraku, memberi dengan harta duniawi. Tidak mungkin saudara-saudara katakan memberi nyawa kepada saudara-saudaramu kalau harta dunia aja pun tidak saudara beri. Bapak Ibu, saya punya pengalaman tersendiri. Ketika di lampu merah, banyak di sana, saudaraku, di kota Medan ini, ya katakanlah peminta-minta. Saudara, mobil saya mobil sederhana. Di depan saya mobil-mobil mewah, saudara. Tapi satu pun semua tidak ada yang memberi, semua menutup kaca. Dan akhirnya saya panggil anak itu, saya bilang, sini nak, saudara. Karena itu saya tahu dia belum makan, saudara. Saya memberi dia uang 10.000, bilang serapan ya, saudara. Dan dikatakan terima kasih. Dosen saya mengajarkan saya, Bapak Ibu, usahakan dalam hidup ini banyak orang mengucapkan terima kasih, daripada kita dimaki-maki, saudara. Ya, saudara, belajar untuk memberi. Belajar, saudaraku, untuk berkorban. Mulai dulu dari harta-harta dunia. Jangan hanya sekedar perkataan, lip service. Mulai, saudaraku, dari perbuatan-perbuatan kita. Saya, saudaraku, sebagai hamba Tuhan, kalau saudara saya datang ke daerah-daerah pelayanan perintisan, saudara, saya tidak akan mungkin datang dengan tangan kosong. Saya sudah komitmenkan dalam hidup saya
Selama Tuhan percayakan saya masih hidup, saya pasti akan membawa saudaraku ya 1 karung beras. Saya tidak memberi uang saudaraku. Minimal dia bisa makan dulu 1 minggu itu. Tertolong dulu saudaraku ya khusus kebutuhan jasmaninya. Nah oleh karena itu saudara, Yohanes berkata, kalau engkau lahir dari Allah, ya, kalau kau lahir dari Tuhan, kau katakan kau lahir dari baru, bukan lahir secara jasmani. Kau lahir dari Tuhan, maka saudara sifat-sifatnya Tuhan, DNA-nya Tuhan itu pasti ada dalam dirimu. Salah satu saudaraku sifatnya adalah memberi untuk membangun sebuah hubungan saudara persahabatan dengan manusia. Dia korbankan 2 tahta kerajaannya saudara. Yang kedua adalah nyawanya sendiri. Oleh karena itu saya dorong kita semua pendengar dimanapun berada saudara, mari belajar memberi. Apalagi kita sudah dekat perayaan Natal ini saudara. Sudah Natal intinya adalah korban. Tidak akan mungkin ada Natal tanpa ada pengorbanan saudara. Yesus sudah mengorbankan itu, dia datang ke dunia ini. Dia meninggalkan tata kerajaannya. Saudara-saudara yang Tuhan Kristus, ini yang saya boleh sampaikan kepada kita firman Tuhan hari ini. Ya, marilah kita bertumbuh dalam 4 hal ini. Pertama tadi saya bilang bertumbuh secara fisik. Yang kedua bertumbuh secara intelektual. Kita perlu meningkatkan, sudah mengupgrade diri kita untuk belajar dan belajar lagi. Ya saudara. Yang ketiga kita perlu bertumbuh secara spiritual. Kita perlu berdoa, bersaat teduh, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Yang keempat kita perlu bertumbuh secara sosial. Bangunlah hubungan satu dengan lain. Jangan menyimpan kebencian dan sakit hati. Saudara, jangan menyimpan dendam. Buanglah semua kebencian dan kepahitan. Saudaraku, kita sudah saudaraku dekat di bulan Desember. Bulan Desember bulan yang penuh dengan joyful, sukacita, Merry Christmas. Tidak ada ditulis saudaraku dalam Natal saudaraku ya katakan RIP gitu, nggak ada ya. Jangan terbalik ya saudara. Dia temannya ulang tahun ditulisnya RIP saudara, karena memang sudah terlalu banyak singkatan-singkatan di Indonesia sekarang. Dia lupa apa singkatan RIP. Yang penting pikirnya saudaraku ketiklah RIP saudara. Rupanya temannya ulang tahun. Nah saudaraku ya, yang temannya sudah meninggal ditulisnya HBD Bapak Ibu. Ini terbalik-balik saudara ya. Oleh karena itu kita perlu pengertian yang benar ya, dalam mempraktekkan iman kita, mempraktekkan pergaulan kita. Perlu saudara pengetahuan yang benar. Nah itu yang saya sampaikan kepada kita hari ini. Dan saya dorong kita semua dalam perayaan Natal nanti di bulan Desember ini. Mari saudaraku memberi. Jemaat-jemaat berilah sesuatu pada gembala ibu gembala. Belilah bajunya saudaraku. Ya, saya tutup khotbah saya saudara dengan satu ilustrasi, satu cerita pengalaman. Ada seorang jemaat gadis saudaraku. Dia kerja di perusahaan. Dia melihat pendetanya saudaraku tiap khotbah pakai jas. Tiap berkhotbah pakai jas, baik siang, malam selalu pakai jas. Terus saudaraku ini gembala ini pendeta Pantekosta Bapak Ibu. Ditanyalah, Om, kenapa selalu Om pakai jas? Baik siang, malam selalu pakai jas. Gembalanya selalu senyum saudaraku. Itulah gembala pendeta Pantekosta. Tidak pernah saudaraku dia marah, dia selalu senyum. Ada nggak ada uang, ada nggak ada beras, selalu senyum Bapak Ibu. Terus dikatakan, akhirnya dikejar terus, Om, kenapa Om selalu pakai jas? Akhirnya saudaraku jemaat itu dipanggil saudaraku ke pastori. Gembala ini buka jasnya, ternyata bajunya sudah koyak semua Bapak Ibu. Dan itu jemaat saudara dia menangis dan akhirnya dibeli baju untuk gembala ini. Puji Tuhan saudara, jadi mari kita hari ini belajar untuk bertumbuh dalam 4 hal ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you.